Jadi job desk gitu dan ya. sebenarnya gue pertama kerja di dapur itu nggak langsung masak. Jadi kalau di piring. restoran tuh, maaf nih ya kalau ternyata salah. Jadi di restoran tuh ada tahapan-tahapannya, ada steward. Kalau di restoran yang pertama kali Itu gue apa kerja sih itu? itu. Itu apa Steward itu? itu tugasnya itu Nyuci tentang gitu. kebersihan dapur. Jadi Oh. lu harus dishwasher gitu. nah, jadi nyuci piring lah, segala macam. nyapu, ngepel, itu steward kerjaannya. Gue pertama kali kerja di dapur tuh kayak gitu. Terus? Nah, jadi nanti tuh ada tahapannya lagi. Misalkan Dari steward. kan di atas steward tuh ada cook helper. Iya. Oh. Oh iya. Dia tuh ya Bantu-bantu emang bantuin chef cook ya? dong. Ah, Kayak motong-motongin sayuran segala macem. ah. Dia preparing sih lebih ini. Nah, ada tahapannya langsung ke situ. Terus abis itu ada cook, ada leader cook, Oh, ada. terus naik chef Oh, tuh banyak. emang Oh iya, setelah banyak itu baru tingkatnya. chef. Nah, jadi Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Jualin Laptop Indonesia untuk di konten dialog laptop. Dan di konten dialog berikutnya akan terus-menerus bersama gue Samhan. Dan gua Tio Yuda. Ya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, temen gue juga. Kerjanya sebagai seorang chef, seorang koki di Skywalker Coffee. Boleh dikenalin dulu bro? Kenalan halo diri. teman-teman, nama gue masih Randi Rahmat. Ya seperti yang diperkenalkan tadi, profesi gue sih sebenarnya gue nggak percaya diri sih kalau dibilang chef sih. Apa ya, yang Apa lebih tuh? Tukang bawah masak. dari itu loh, juru masak sih gue. Juru Gue masak. lebih menamakan diri gue juru masak sih. Kalau chef kayaknya Emang beda ya apa maksudnya? apa, kayaknya chef apa ya, terlalu ini Wah. aja, terlalu apa, hype ya sih Oh. menurut gue sih. Tapi kan Mungkin artinya sama, cuma secara aduh, profesi gua- tetap iya. ini Oh, sih. secara mungkin pengalaman apa ya, kalau lebih chef, ke ya chef takutnya jam takutnya terbang dikiranya udah oh tinggi. iya gitu loh. Hmm. Nah, Tapi gitu sih. tapi kalau misalnya kita tanya-tanya soal masakan, sedikit banyak lu pasti ngerti juga kan. Ya Nah, kalau itu lumayan. kayak oke. pertanyaan pertama Walaupun nggak dari gue terlalu. dulu ya. Nah. Terus apakah Apa kabar? Oh iya. Iya. Baik, Yo. sehat. Baik, ya. Selain lihat di kamera ya. Apa Enggak, pertanyaannya? pertanyaan pertama nih, Gua rada-rada. apa lu dari kecil itu memang sudah punya cita-cita sebagai juru masak atau chef? Enggak. Atau karena apa? Kenapa Apa ya, bisa karena itu Sebenarnya gue nggak pernah punya cita-cita ya. jadi chef? Gue udah gede pengen jadi Koki. chef nih, Ah. bisa masak segala macam, pintar masak. Enggak, gue nggak pernah punya cita-cita itu. Tapi kebetulan apa ya, pekerjaan pertama gue ya emang langsung Chef. nyemplungnya di dapur. Itu sih. Jadi sebenarnya gue nggak pernah punya cita-cita untuk jadi chef, jadi seorang chef. Gue nggak pernah punya cita-cita itu. Oh gitu. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Terus awalnya kisahnya itu sepertinya lu bisa jadi seorang Heeh. juru masak itu dari mana? Maksudnya belajarnya gitu apa otodidak apa Jadi beli buku menu atau gimana? Beli buku. Dulu banyak ya buku Iya, bener. gua pertama yang bener-bener kerja di bener-bener kerja di dapur, langsung di dapur itu tahun 2010. Itu. Nah, 2010 itu kan Nah, tutorial YouTube juga belum banyak kan? Belum ada Iya. pasti kan. jadi Iya. ya gue emang belajar apa ya, kalau dari tempat kerja tuh disebutnya otodidak atau emang gue punya guru ya? Oh, ini Karena jadi kayak keseharusan ya. jadi job desk gitu dan ya. sebenarnya gue pertama kerja di dapur itu nggak langsung masak. Jadi Nyuci kalau piring. di restoran tuh, maaf nih ya kalau ternyata salah. Jadi di restoran tuh ada tahapan-tahapannya, ada steward. Kalau Oh. di restoran yang pertama kali Itu gue apa kerja itu? sih itu. Itu apa Steward itu? itu tugasnya itu nyuci tentang gitu. kebersihan dapur. Jadi Oh. lu harus dishwasher gitu. nah, jadi nyuci piring lah, segala macam. nyapu, ngepel, itu steward kerjaannya. Gue pertama kali kerja di dapur tuh kayak gitu. Terus? Nah, jadi nanti tuh ada tahapannya lagi. Misalkan Dari steward. kan di atas steward tuh ada cook helper. Iya. Oh. Oh iya ya. Dia tuh ya emang Bantu bantuin chef cook ya? dong. Ah, Kayak motong-motongin sayuran segala macem. ah. Dia preparing sih lebih ini. Nah, ada tahapannya langsung ke situ. Terus abis itu ada cook, ada leader cook, Oh, ada. terus naik chef Oh, tuh banyak. emang Oh iya, setelah banyak itu baru tingkatnya. chef. Nah, jadi kalau misalkan yang di atas lu kayak sepertinya apa, kayak seperti cook, misalkan ada yang resign atau gimana, nah kemungkinan yang dari steward ini bisa naik. Tapi naiknya nggak langsung ke cook, jadi ke cook helper dulu, si cook helper naik ke cook. Gitu sih Oh. cara mainnya. Nah, di situ sih gue belajar, Itu berarti di restoran. mulai belajar di masak restoran segala atau Di kerja hotel pertama. apa? itu kerja pertama. dia tempatnya itu Playland and Cafe. Jadi sebenarnya pokoknya itu apa, intinya itu bukan restoran, Tempat penitipan anak tempat gitu ya. penitipan anak. Nah, cuma kan Ah. ada kafenya.
dia juga selain jualan menu biasa setiap hari itu juga ada apa kayak birthday party lah segala macam, ada ngadain gitu kayak di kayak di KFC itu kan, ada birthday party kayak gitu. Nah tempat gue juga dulu ada, jadi Ada event ya. paling ya yang capeknya itu sebenarnya kalau lagi ada birthday party kayak gitu, itu yang lumayan kita ekstra sih. Itu sih di situ gue belajar masak. Di situ di daerah Kelapa Gading gue. Itu berapa lama di situ? Di situ 1 tahun 2 bulan. Oh. 1 tahun lah, hitunglah 1 tahun. Itu gue 1 tahun itu udah alhamdulillah udah sampai jadi cook sih. Maksudnya udah bisa masak akhirnya di situ. Setelah gue resign, posisi gue udah cook sih. Nah, selama lu bekerja sebagai seorang chef, pasti lu punya prinsip dalam hidup kan. Nah, ini memang bahasannya agak berat nih. Apa prinsip yang lu tanamkan dalam menjalankan hidup ini? Jadi prinsip dalam hidup kan, bukan Iya. dalam seorang cook kan. Iya, Kayak kan? bukan. Apa ya? Tapi Prinsip mungkin- itu kayak gimana sih, gue nggak ngerti. Mungkin Kayak- bisa Apa ya? Kerja keras itu prinsip bukan? prinsip, itu Prinsip. masuk prinsip. Ah. Kerja keras, terus Kiat-kiat Apa? lu lah, kiat-kiat Ah. gitu. Ya paling sih itu sih kalau kerja gue keras, nggak terbiasa Apa? sama pertanyaan berat-berat. kerja ikhlas, apa gimana gitu. Kalau kerja ikhlas gue paling nggak kerja ikhlas sih, maksudnya gue hitung-hitungan sih. Oh, Iya, gua bener-bener. Gue bukan orang yang kalau kerja nggak seloyal itu sih, maksudnya kalau emang waktunya gue pulang ya, Ya, harus pulang. pulang. Hmm. Oh itu melenceng dari prinsip ya? Pokoknya intinya sih Nggak prinsip. apa-apa. prinsip Ya, berarti hidup. itu termasuk prinsip juga. Gue Iya. mau kerja, Oh, iya yang sih. penting gue kerja Sesuai sesuai dengan- Oh iya, ya, ya itu sih. dan Kalau itu gue prinsip. kalau yang tadi lo bilang apa? kerja Loyal, keras, kerja ikhlas. Gue kerja ikhlas sih sangat enggak banget sih. Paling kalau kerja keras ya emang harus kerja keras sih. Ya itu tadi kalau gue bilang kerja ikhlas, gue Terus juga maaf ya, banyak bersyukur kan. bersyukur. Emang ya. Kalau gondrong bersyukur gue. Bersyukur ya itu. Bersyukur ya. Ya itu sih paling prinsipnya kerja keras aja. Maksudnya apa ya? Ya kerja keras lah. Walaupun ya hasilnya nggak seberapa, tapi Setidaknya makanya kan selama ini sudah beberapa tahun lu ngejalanin pekerjaan sebagai chef, nah, sampai sekarang akhirnya kan juga prinsip-prinsip itu kan yang tetap Ya, dipegang. Menjalani. prinsip Jalan. kerja keras. Kerja keras terus apa ya? Ya kalau lu dikasih kepercayaan sama orang ya Harus gimana Dijalani. caranya. harus bener, lu harus sebaik mungkin. Soalnya yang gua dapat dari lu tuh kemarin kan karena cerita lu nih udah beberapa kali nih pindah kerjaan kan. Pindah-pindah. Udah nomaden lah dalam Ah. dunia pekerjaan. Ya, ya. Tapi kan lu bisa keluar terus masuk lagi, keluar terus masuk lagi. Kan berarti kan lu tidak keluarnya itu juga nggak dalam artian tuh jelek. Nah, gitu. itu. Jadi apa ya? Berarti kan lu ada salah satu prinsip yang menurut gua menjaga hubungan dengan Ya, orang lain. jadi kan? menurut gua kalau kerja tuh lu nggak bisa cuma ngandelin skill sih. Attitude sih. Ya, tetap. Kalau gue selalu selama gue kerja bertahun-tahun, walaupun belum kaya-kaya, cuma maksud gue gini loh. tetap menjaga nama baik. gue tetap itu nomor Attitude. pertama gue sih, nomor utama gue. Maksudnya attitude itu penting karena kalau attitude lu jelek, lu nanti bakal susah sih kemana-mana menurut buat nyari maksud gua. kerjanya lagi. Nah, kayak sekarang gue udah pernah beberapa kali bolak-balik ke bos yang sama loh. Maksudnya ya karena gue ya bukannya ini ya, ya karena gue menjaga nama baik gue. Itu sih. Itu yang bisa diambil kan tadi Ah. kerja keras, terus Ya, attitude attitude, tuh penting. terus sih. kerja sesuai SOP, Betul. ya kan? Nggak mau kerja Nggak ikhlas. mau. Gue nggak mau kerja kelas. Nggak apa-apa. Ya kalau teman-teman mau sih nggak masalah. Iya. Ini kan buat supaya ada pembelajaran aja Ya. dari prinsip yang hidup yang udah lu jalanin selama ini. Ya. Selanjutnya bro, pertanyaannya. Selama lu jadi seorang chef nih, tantangan terbesar lu apa sih sebenarnya? Iya. Apa kayak gitu? Kalau di dapur kan tantangannya. Apa ini minyak goreng kena Nah panas? itu kan sebenarnya lumayan ini juga sih. Iya serius. Itu Emang bener. tantangan. Gue pernah kok alis gue hilang. Dua-duanya hilang ya karena emang kebakar kena api. Oh. Gitu yang wok itu loh yang kalau lu Oh suka lihat. kayak Chinese food gitu. Ya gitu. Chinese food kan nasi goreng woknya gede-gede kan. Itu gue pernah kebakar oleh api itu. Alis. Iya. Untung saat itu sih lagi punya pacar jadi nggak terlalu khawatir gue nggak laku nih. Iya. Ganteng aja sih. Paling itu sih maksudnya lumayan sih kalau Kalau udah itu sampai resikonya. lu Itu kan kebakar lebih resiko inian Ah. kerja Oh, resiko kan. ya. Nah, Tantangan resiko apa ya? Kayak semacam apa sih gua apa gua pernah ribut sama chef yang lain apa kayak gitu apa dalam dunia masak gitu dapur apa sikut-sikutan nih gua garpu gua nih. Oh gua iya nih. itu Kayak juga gitu gua, di apa, dapur tuh. rebutan alat masak. rebutan iya rebutan alat masak. Sebenarnya kalau anak dapur nih lebih sering tuh
ributnya sama apa customer waiter. gitu, kadang sama Oh, customer yang waiter. bawel Nah. tantangannya kayak gitu kan. Itu ya. Ya, misalkan kayak apa ya? Gue sebenarnya lumayan sering nemuin hal-hal yang kayak, oh pesan pisang goreng dong, tapi pisangnya mau yang mengkel ya. Kayak gitu nih. Requestnya itu Itu kayak tantangan gitu. bukan? Tantangan. Tantangan bukan sih? Iya. Iya itu Iya, tantangan. tantangan. Mau pisangnya pisang nangka dong gitu. Sampai akhirnya nih, gue pernah Hmm. gue suruh bilang matang aja pisangnya. Gue karena apa ya? Nggak tahu sih, gue Iya. kesel aja. Terus Ya, gue juga iya sih, iya. tantangannya tuh banyak. Kadang customer tuh apa ya? Kita kan udah nyiapin menu nih. Hmm. Ya, Oh menunya Pak. nasi goreng tuh isinya ini aja loh. Hmm. Oh dia nambah. Bukan nambah, kadang dia yang rubah. Jadi kayak Oh. Apa Kurangin ya? nggak usah pakai apa telur apa nggak usah pakai gitu. Oh. kalau masalah nggak usah pakai telur doang sih gampang. Cuma kadang ya gitu ada yang merubah sampai bener-bener gue mau ini dong. Gue pernah kerja pas gue kerja di karaoke. Itu gue di menu itu nggak ada namanya telur balado. Telur Dia ceplok mesen. balado tau kan? Oh iya tahu. Itu nggak pernah ada di menu. Dia mesen itu. Tapi dia selalu pesen. Terus akhirnya lu buatin. Dan gue kerjain karena bos gue ya emang nyuruh. Oh. Tapi itu emang Nah berarti itu tuh kayak gitu maksud gue. iya, aduh. tantangan. Jadi kalau bisa sih lu Ya kalau nih sebagai customer ya, ya, sebagai customer tuh harus pintar kalau lu juga dateng, gitu. ayolah maksud gue Iya, ya lu pesan sesuai yang ada di menu, jangan apa ya, istilahnya menganggap diri lu tuh raja nah, gitu kan. jangan terlalu kayak apa Iya, ya. apa-apa minta dilayani, minta ini. Nah minta itu tuh Oh. maksudnya pesennya untuk ya, customer. kita kan juga kan pasti jadi customer Pasti, kan pasti. maksudnya Iya, yang wajar-wajar Nanti aja juga ini kan penonton atau yang nanti pendengar kan gue juga masukin podcast kan. karena Pasti. jujur anak kitchen tuh kesel kalau customer aneh-aneh. Kalau masalah berantem di dapur juga pasti ada sih, cuma kalau gue Iya, belum pernah yang namanya dunia kerja sih pasti ada sih gitu Iya. ya. gue yang namanya berantem sampai adu fisik sih gue nggak pernah, paling ya gitu-gitu doang maksudnya Ini kayak apa namanya sindir-sindiran. beda gitu. beda pendapat segala macam, apalagi kalau posisi lu kadang lumayan di atas dan itu pasti sih banyak yang nggak suka lah segala macam, itu sering kok kayak itu. Makanya pelajaran tadi yang kedua yang kita bisa ambil ya itu tantangan terbesar lu berarti sama peralatan masak atau Itu kayak kecelakaan ya, kecelakaan, lebih ke kalau kecelakaan. gitu ya. Makanya Terus sebenarnya kalau kitchen tuh harusnya mungkin ada asuransi ya setiap Ya kalau gue tahu sih setiap sebenarnya setiap kalau pekerjaan yang harus ada ya. restoran tinggi restoran yang Iya, iya. mewah mungkin ada. Kalau Iya. gue di hotel-hotel pasti ada. Kayak Karena gitu sih. apa ya itu kecelakaannya tuh lumayan loh kalau di dapur. terus kedua yang tadi sama rekan-rekan juga ya mungkin ya kayak rebutan Ya, pisau ada- lah atau ya, peralatan dunia Ya, gitu gue pernah kok ngeliat temen gue berantem. Gara-gara Temen pisau. satu dapur, Ah. teman-teman satu dapur. Gue emang bener-bener berantem, kejar-kejaran. Gue pernah ada di situasi itu sih. Cuma kalau gue pribadi yang berantem sih, Oh lu jangan liatin deh. doang. gue ngeliatin doang temen gue, terus yang, partner gue. yang ketiga terakhir ya tadi menghadapi customer yang Nah, pesenannya customer yang aneh-aneh. apa ya? Yang menganggap dirinya raja lah ya. Berarti gue Minta jangan masa-masa terlalu kayak ya. gitu ya. Minta Iya, minta pesennya macam-macam gitu Pesennya nggak sesuai menu lah segala macam, dia ngerubah-rubah. menu. Kalau gue juga jujur kadang suka mang kayak gitu, maksudnya gue Dan kadang gini loh, gue suka sedih loh. Hmm. Tapi sebenarnya gue juga nggak bisa larang sih. Cuma ini gue menyampaikan aja kadang gini loh. Gue pesen sambal mata nih. Customer pesen sambal mata. Ah, Gue buatin dong. Sama dia diapain? dipinggirin. Dicampur kecap manis. Wow, itu Maksud gue gila, hal-hal kayak sambal gitu. mata itu. Hal-hal kayak gitu maksud gue gini loh. Ya sebenarnya Sebenarnya sambal mata itu. ya gue nggak. Ya sebenarnya hak lu terserah mau makannya kayak gimana. Cuma ya ini gue menyampaikan aja. Kadang suka sedih sih kalau yang masak sih. Iya, itu udah Kayak menyalahgunakan carbonara sambal aja, mata. carbonara kan basicnya kan emang susu, kadang ada yang pakai chili sauce. Ada Jadinya sih. kan Sambal mata pakai kecap. maksud gua kan ada gue pernah nemuin. Dan tolong kalau pesen makan sih sebenarnya kalau apa ya? Jangan pelan-pelan ya, mau dibungkus-bungkus Ah. apa dine-in gitu ya. Itu juga pedih Iya. sama Jangan pelan-pelan. orang pesan makan di mana. Pernah tuh ada customer. Ya, ini juga sama juga, gue nggak bisa larang juga sebenarnya, cuma ya isi hati gue aja. Kadang lu pesen makan nih, katanya mau makan di situ, 2 menit kemudian dianterin lagi ke dapur sama waiternya, disuruh take away. suruh take away, aja. mas take away aja. Itu juga lumayan. Bete sih. Bete Jadi lah, kerja maksudnya 2 kali lah ya. Jadi gua nyuci piring juga iya, gua ngeluarin kos apa Bungkus box take away juga iya. segala macam. Ya kayak gitu. Makanya itu kan masuk dari suka duka kan. Suka Itu dukanya attitude customer ya maksudnya. sebenarnya memang kalau kita lihat bahasanya adalah kayak kalau misalnya customer itu harusnya mikirin dia juga harus punya kebiasaan yang baik gitu. Jangan Iya, jangan asal memposisikannya dia. memposisikan diri dia tuh juga sebagai seorang juru masaknya misalnya atau
ya sesama manusia kan Iya, harus iya. sama-sama saling mikirin Nah. kan sebenarnya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya itu selain yang hal-hal seperti itu kayak misalnya yang tadi lu contohin customer mesennya aneh-aneh, terus tiba-tiba berubah pikiran, ada lagi nggak suka duka yang lu alamin? Itu juga yang lu gambarin juga kan baru dukanya nih. Siapa Iya. tahu ada sukanya nih. Kalau sukanya ya pastilah banyak relasi juga. relasi. Karena kan di dapur tuh kadang berganti kan, maksudnya ada orang baru masuk, Oh. ada orang lama keluar. Iya benar. Kayak gitu sih sukanya, maksudnya apalagi. Kayak misalnya- nambah ilmu masak. Nambah iya, ilmu iya. masak. Jadi Yap. kalau gue bisa masak tuh kadang ada apa ya? Menurut gue sih ada opsi tambahan untuk bikin orang seneng. Oh, iya, Kadang orang tuh seneng lu bikinin masakan tuh orang happy. Nah, itu maksud gua, pernah lu nggak ngerasa masakan lu tuh diapresiasi banget gitu. Akhirnya yang bikin lu happy, kayak misalnya nih contoh, gua bilang ke lu, enak banget. "Bang, wah enak banget Iya. daging masakan lu baru kemarin sih ya, dengan bumbu yang terbatas ya kan." Atau lu udah terbiasa dipuji Ada. jadi Mungkin sukanya itu ya. Ada sih pujian, kayak gitu beberapa. Ada sisi Ya, tapi yang Walaupun kadang gue mikir, Ah. aduh ini gue harus seneng atau sedih malah ya. Maksudnya kalau pas dipuji itu, maksudnya kadang kan apa ya? Ya Kadang gua bingung sarkas, aja. takutnya Iya, sarkas. takutnya sarkas. Iya, enggak Terus kadang kebanyakan juga kan yang bilang makanan gue enak tuh ada beberapa temen juga kan. teman-teman deket. Karena Emang ada teman. temenan sama gue ya. Gak enak karena follow-followan di IG ya. Akhirnya bilang Iya. enak. Nah gitu sih. Tapi ada momentum yang paling lu inget gak? Misalnya ketika siapa nih, pejabat kayak atau Kayaknya siapa gue pernah yang muji masakan masakin lu gitu. Masakin Pejabat. siapa gitu. pejabat nggak ada. Paling Apa artis? kalau gitu. owner sih paling. Owner ya. Dan dipuji owner sebenarnya juga lumayan sih. Oh, Maksudnya. udah goals Iya, juga iya, sebenarnya. goals Iya. juga sih. Nah, makanya para owner nanti harus lebih mengapresiasi juru masaknya, Nah, oke? iya benar. Iya. Ya benar kan? Terus opsi yang balik lagi tadi sambal mata. Ah. Jadi mungkin sebenarnya kalau diri lu seorang customer, Kecap Allah. lu harus tahu apa ya? Jadi sambal mata tuh apa sih gitu loh. Jadi sebelum lu pesan satu iya, harus mencari tahu lah sebelum apa lu yang mau lu pesan satu makan. menu, Ah. sebelum lu pesan satu menu, ya lu cari tahu Apa dulu yang apa sih makan. yang mau lu pesan. Kayak waktu Sekarang kalau emang lu mau makan pakai kecap, ya lu order yang lain. Yang ada kecapnya. Kalau lu nggak doyan pedes, ternyata lu pesan sambal mata, ditambahin kecap. Sama kayak misalkan kalau di bar itu kadang orang pesan espresso, tapi sebenarnya dia nggak tahu espresso itu oh apa. yang tiba-tiba datang Nah, kok kecil espresso dong. sedikit gitu. Iya, ntar dia komplain padahal kan. sih Nah itu maksudnya. Jadi sebenarnya ya lu harus tahu kalau mau pesan makan pesan atau pesan minum, lu harus apapun. tahu itu tuh apa gitu. Yang mau lu pesan tuh apa. Mungkin itu untuk Kalau mengurangi. enggak ya minimal nanya lah kalau emang benar nggak Nah, tahu gitu. Biar itu. nggak malu-maluin banget gitu. Dan untuk sekarang sih kalau barista-barista udah ada yang menerapkan beberapa. Kalau ada yang pesan espresso tuh Oh langsung dikasih seperti tahu. kemarin di Serasi gitu. Maksudnya Hmm. dikasih tahu sebelumnya udah minum espresso. Ya, Jadi ditanya-tanya itu untuk dulu. mengurangi. Oke, setelah hal-hal yang tadi lu ungkapin, yang mau gue tanyakan, sekarang kan lu udah menjalani nih berbagai tingkatan sebagai seorang chef, terus kehidupan yang masak. sudah Mm-mm. lu jalanin selama umur berapa? 30 Tahu. ya. Apa bahasa Inggrisnya apa? 30 years 30 old. ya, 30 Nah, years old ya. selama 30 30 tahun ya. lu hidup ada hal nggak yang paling lu inginin selama ini yang belum Cita-cita lu lah. yang tujuan belum tercapai gitu. Apa ya? Standar sih maksudnya kayak siapa sih yang nggak mau bahagiain orang tuanya? Oh, Iya. normal banget ya. Normal, standar sih. Sama apa ya? Bagian orang tua keluarga. Tapi kalau misalnya Bergelimang harta lah, gue sih pengennya sih gitu. Maksudnya apa ya? Bukannya duit banget, cuma ya kita perlu duit loh. Maksudnya Iya benar. apa ya? Ya itu paling Ya kadang jadi gini, keinginan gue. kita juga bikin video kayak gini kan pasti kedepannya juga ada Nah, tujuan pengennya, ya itunya kan? kan, Iya. uangnya lah. Gitu. monetize itu penting. Itu sih yang paling yang paling gue inginin, ya itu standar sih. Maksudnya pengen bahagiain orang tua. Ya pengen kaya, pengen lah walaupun belum kan. Kalau lu kaya pasti orang tua bahagia Ya sih. itu ya kan. Jadi intinya berarti pengen kaya aja ya. Pengen kaya, pengen duit banyak ya, orang tua Pengen kaya, bahagia, duit banyak. istri cakep ya kan pastinya. Mau beli sepatu, ada duitnya ya kan, gitu-gituan. Lebih ke arah Dan kebebasan finansial. pengen gue sekarang sih lagi pengen apa ya? Gue ngiler ngelihat dapurnya Chef Renata tuh. Oh, lebih pengen Gue punya lagi pengen kitchen Aduh, yang sendiri gitu. gue pengen punya rumah tapi ruangan yang paling bagus di rumah itu dapur.
Gue lagi pengen begitu sih, walaupun ya kayaknya gue nggak tahu bisa tercapai atau enggak ya. Tapi gue lagi pengen itu sih. Ya nggak apa-apa, yang penting Ya, kan cita-cita, sesuatu hal keinginan, yang nggak diinginkan. apa-apa Itu sih. yang gue lagi pengen. Gue ngiler tuh ngeliat dapurnya Chef Renato. Lanjut ya, pertanyaan selanjutnya. Kalau untuk lu nih seorang chef nih, untuk orang masak, chef sih yang paling inspirasi, gue pengen jadi kayak dia nih kayak Oh, iya, gitu. Pengen kayak dia apa ya, pengen pokoknya ya itu tuh inspirasi lu banget gitu. Siapa? Gak ada. Ini Karena kan pertanyaan awal aja, lu sebenarnya ada punya cita-cita jadi pengen chef apa enggak ya? pengen chef gak itu emang bener-bener, oh iya emang lu jadi chef Jadi itu sebenarnya ya ya karena bukan keinginan tadinya kan, Karena kebutuhan hidup Oh. ya. karena ya gue kerja di situ, karena bisa- kebetulan aja. itu bisa ngasih gue duit, Eh, ya gue jalanin. Tapi kalau ngomongin inspirasi, mungkin gue lebih ke terima kasih sih. Terima Kayak kasih. terima kasih ke siapa tuh, Kostan, ada temen gue tuh yang ngajarin gue cara ngiris cepet tuh kayak gimana. oh Dia ngasih temen tahu, kerja lu dulu ya dia ngasih tahu gue trik. Siapa tahu nih Kostan ngelihat ya. Ya mungkin Terima kasih, terus Kostan. Kevin Kostan Terus kan. bukan Kostan beneran. Lanjut Terus siapa lagi? banyak sih Bang Abdul tuh. Bang Abdul, dulu. makasih Bang Abdul. Halo Bang Abdul, dulu dia Nah. Ngajarin apa leader dia? cook gue. Ngajarin. Dia ngajarin gue masak. Gue diajarin tuh sama Herdi. Dia Bang Abdul ngajarin. yang ngajarin. Dia ngajarin minum itu dia bukan? Hah? Si Herdi? Herdi mabok Oh, ya. iya. Dia ngajarin minum juga. Kalau Herdi emang dulu ini sama gue ya. Pas gue steward, Herdi tuh steward juga. Oh, selevel lah. Jadi yang ngajarin kita tuh apa ya? Sebenarnya bukan Bang Abdul doang, tapi yang paling ini sih Bang Abdul sih kalau ngajarin masak. Ada leader-leader yang lain juga terima kasih juga. Cuma Bang Abdul sih apa ya, paling ini dekat, aja, paling paling ya dekat. itu sih paling. Jadi nggak ada yang menginspirasi. Oke, lanjut nih pertanyaannya. Bagaimana menurut lu sekarang ini kan udah banyak masak tuh bumbu-bumbu jadi ya, bumbu instan ya kan. Nah, Kayak kemarin lu pernah cerita sama gue yang namanya Maites. ya itu enak. Yang nggak langsung Jadi tinggal- kayak black pepper itu ya, udah jadi. tinggal masak ya kan. Tapi menurut lu ada nggak bedanya antara bumbu instan itu yang kayak Maites lah, kita sebut merek ya namanya Maites, dengan bumbu-bumbu yang bener-bener misalnya kita dari Lu olah bawang, sendiri. bawang terus Nah, pakai lada sendiri, Bumbu itu dapur bener-bener yang tradisional. Nah. Gitu. Menurut lu ada bedanya? Terus kalau secara lu pribadi lebih milih yang mana? Yang instan atau yang tradisional? Untuk keperluan chef ya, untuk Ya, keperluan lu di masak. resto gitu Ya, kayak gitu. kalau menurut gua bedanya ya pasti ada lah. Karena kan ya namanya sekarang bumbu jadi itu kan ada bahan pengawet dong pasti. Iya. Oh iya. Ya kan? Hmm. Ya paling bedanya di situ. Kalau kita benar-benar kayak lada hitam kita ngumpulin bener-bener lada hitam bubuk lah segala macam itu ya itu pasti lebih segar, lebih fresh. Paling bedanya itu. Dan kalau menurut gue sih apa ya? Ya maaf kalau nggak sama nih pandangannya, tapi menurut gue sih sah-sah aja. Iya, emang Lu nggak- pakai bumbu instan. ya apalagi buat Ya. keperluan resto gitu kan Lu kadang kan, ngejar quantity ya Nah, kan. lu kan nggak apa-apa, orang dibikin mudah kok. Iya, kalau menurut gua sih nggak apa-apa. sih sebenarnya. Kecuali mungkin kalau kayak apa ya? Kalau misalnya- lihat restorannya juga kali ya. Kalau Iya. sekarang XX1 pakai Maites sih kayaknya jangan XX1 deh, kayak di hotel-hotel pakai Maites sih kayaknya menurut gua Enggak lah. jangan deh. Kalau kecuali kalau masih level kayak resto. resto, kedai-kedai kopi segala macam itu nggak masalah sih menurut gua. Masih Pakai bagus ya. sasetan, maksudnya pakai bumbu instan kayak lada hitam tadi. Berarti tergantung di mana tempat pengaplikasiannya ya. Nah, Di iya. mana tempat Mungkin itu masaknya juga ya. menurut gua sih. Tergantung Soalnya kan restonya sebenarnya sih gue ya iya, kalau resto yang jualan per porsi 50.000 tapi pakai Maites kan enggak lagi juga kayak misalnya lu makan apa ya kayak tongseng sate segala macam kan ya benar-benar itu bumbu manual kan sebenarnya kayak gitu. Oh ini ngaruh juga kayak yang masakan tradisional mungkin gitu. ini juga ngaruh juga nih kayak misalkan kan beda nih hotel sama Restoran. sama restoran, kedai kopi segala kedai macam gede. tuh beda. Jadi kalau di kedai kopi lu kadang cook itu nggak cuma masak, nyapu, ngepel, Oh, cuci iya. piring, jadi ngelakuin semuanya. Jadi kalau kita pakai apa ya kayak bumbu-bumbu yang manual segala macam yang pengerjaannya Oh, lebih waktu, rumit tuh waktunya ya. waktunya juga nggak ada. Waktunya Itu kebuang. menurut gue sih itu, kecuali kalau kayak yang tadi gue bilang di hotel kan jelas kan ada bagian-bagiannya atau apanya. Jadi Emang Iya. sebenarnya kalau hotel tempat-tempat gitu kan emang ada secret recipe gitu kayak gitu Ah, kan, bumbu iya. rahasia.
yang menunjang ya. Nah itu Mungkin benar hotelnya juga. itu bagus Jadi juga. nggak mungkin kayak pakai gitu. bumbu instan kan. Iya makanya. Itu sih. Tapi kalau untuk ya gue bilang kalau untuk kedai-kedai restoran Sah-sah aja. nggak masalah sih. Oke kok. Yang penting kan rasanya enak kan. Iya Gitu sih. sih. Makanya tergantung tadi yang gue bilang kan Ah. penempatannya di mana. Ya. Dan memang standar SOP atau idealnya menurut si tempat masak itu seperti apa kan. Ya. Kalau misalnya memang menurut dia pribadi pakai bumbu instan udah oke ya Nah, nggak salah. iya, betul. Tapi kalau menurut dia masih ada yang kurang harus Nah. ada yang ditambah. Mungkin juga ada juga kan beberapa tempat yang dikombinasi kan bro. Iya. Jadi instannya Ini juga. ada terus yang yang fresh tradisionalnya juga. juga. Berarti kalau itu tergantung menunya mungkin ya. Nah, Nah itu. Lanjut. untuk anak kosan Kalau untuk anak menurut kosan. gue sih mendingan pakai bumbu instan. Oh iya nih tips buat anak Iya kan? kosan. Bukan Lebih anak baik kosan pakai sebulan bumbu 2,5 juta kan. instan. Instan nggak apa-apa lah. Sebulan 2,5 juta. Bumbu instan nggak apa-apa. Rasa aja. Itu sih. Lanjut ya, pertanyaan lanjut ya. Nah, dari setiap Bisa lu baca duit. lu kerja nih. Hmm. Nah, itu yang namanya menu itu kebanyakan lu yang buat atau owner atau mungkin ada konsultan chef kayak gitu. Oh iya. Macam-macam. Jadi beda-beda. Dulu gue pernah kerja. Jadi kan belakangan sih yang bener-bener jadi ini apa ya namanya? Yang bener-bener lu tanggung jawab di dapur, kepala lah ya hitungannya ya. Gue baru beberapa tempat kerja doang. Oh, itu berarti menu segala macam emang dari lu. Emang semua. gue yang nyiapin. Oh. Cuma ada juga yang kayak dulu Permintaan pernah owner gitu. permintaan owner, dia bayar konsultan kayak konsultan gitu lah, Ah, konsultan chef gitu kan. Jadi gue diajarin sama konsultan dia itu. beberapa hari atau beberapa bulan. Nanti kalau gue udah bisa, ya gue ditinggal. Ada yang kayak gitu. Nah, berarti lu sebenarnya lebih suka kayak gimana? Gue lebih suka Menu dari lu semua atau emang konsultan apa nggak lebih tahu suka ya. Kalau gue sih lebih suka gak kerja tapi banyak duit. Kalau itu semua orang suka kayaknya. apa ya? Kalau itu sih gue lebih suka. Oh ya udah nih. Karena ngebuat menu tuh Repot. apa ya? Repot Lumayan. iya. Tapi kan Terus Jadi suatu kebanggaan sendiri ketika menu Iya yang lu sih, buat iya, itu menjadi kayak best item di resto itu kan. kalau Malah ngomongin kebanggaan, ya. kebanggaan dia cuma kan tetap aja dia itu masih ke owner ya. Iya jujur ya. Jadi laku segala macam. Ya iya sebenarnya Iya kan. sih. Apa ya? Gue nggak suka ribet sih maksudnya. Gue lebih suka ya udah gue ngikutin menu yang ada. Oh, berarti jarang improvisasi ya. Iya. Jarang impro. Makanya kan tadi Mungkinnya mungkin itu prinsipnya salah satu Prinsipnya salah kerja satu sesuai SOP. itu Iya, salah satu alasan iya. gue masih miskin kali ya mungkin. Oh, iya jarang mungkin. improvisasi. Itu sih. Tapi belakangan sih gue bikin menu, emang bikin menu. Sempet yang terakhir tuh kemarin Oh iya. gue yang iya. bikin menu. Itu sih. Oke, terus selanjutnya nih, gua Boleh. mau tanya. Misalnya ketika lu mengalami satu kegagalan nih, banyak sih, maksudnya beberapa hal pasti kan selama hidup lu sering mengalami kegagalan. Apa yang biasa lu lakukan? Apa ya? Gagal dalam Gue sih apa kalau dulu ngomongin nih? kegagalan gagal selama dalam- 30 tahun hidup ini Ga- gue gagal semua isinya maksudnya. Kayak misalnya contoh gagal karir, atau lu lagi dalam stres percintaan. banget ya percintaan ya kan, yang menurut lu bisa ya sedikit meringankan beban pikiran lu lah. Pelarian lu lah. Ah, gitu. Yang paling bener-bener wah ini langsung bisa gue bangkit lagi gitu. Ada. Apa ya? Kalau masalah percintaan kan yang terakhir gagal kan Hmm. sempet mabok-mabokan kan maksudnya. Nggak tahu sih gue kan kita baru kenal nih. Baru kenal. Gua Nemenin kok. apa ya? Paling ya gitu-gitu doang. Maksudnya Oh, kadang lebih ke ini ini mabuk nih pelariannya. sebenarnya lebih ke apa ya? Main sama misalkan ngobrol sih. Maksudnya Oh, lebih nyari Bersosialisasi. teman. ketawa coba Iya. deh maksudnya gue nyoba nyari bahan untuk gue bisa ketawa kan kadang Susah Oh, juga. lebih suka ngumpul sama temen-temen. nah lah. kayak gitu Ketika ngumpul lu juga gagal gitu, segala mabok-mabokan enggak gue jangan Hmm. Ya lebih gitu. suka ya ke teman segala Apa macam. ya, kalau bahasa mendekatkan Sundanya diri tuh, ke Tuhan gitu. itu dia juga sih gue lebih suka itu sih maksudnya Bersosialisasi berarti. Sama bercanda orang. aja maksudnya gitu aja Ya, biar guyon seenggaknya aja biar bisa kayak ketawa misalkan aja gitu. Tio kan kadang kalau ngobrol sama Tio sama Mahil tuh sama Pak Adi gitu-gituan sama teman-teman yang lain juga ya kadang ada aja bahan ketawa. Paling sering sih ngobrol sama Tio tuh paling sering ketawa sih. Emang. Iya, Oh, iya. kayak gitu aja. Paling Oke. sih. Apalagi ya? Enggak daki gunung sih gua. Kali gitu patah hati daki gunung. Kalau karir kayaknya gua
itu tadi maksudnya nggak pernah mengalami sampai gagal banget itu ya. gagal banget. Nggak, maksudnya Gua nggak pernah sampai kayak lo langsung di blacklist di dunia perkicenan. Ah iya gua Nggak pernah kan kayak gitu. dan apa ya tujuan karir gue juga sebenarnya apa sih nggak tahu juga maksudnya ya itu gue Terus ada berarti, nah kalau misalnya ini udah ada peningkatan gitu selama karir lo sebagai chef segala macam. peningkatan ada tapi Oh, gue ngerti nih, peningkatan dari posisi ada, cuma gaji tetap gitu. Kayak gitu. Kalau itu terang-terangan banget. Iya. gaji naik sebenarnya peningkatan dari materi ada cuma dari 2010 tuh udah lama ya Ya hampir 10 tahun lah. 10 tahun. dari 2010 Satu dekade udah. ke 2020 satu dekade itu gaji gua peningkatannya baru 1 juta rupiah sampai sekarang ini. Ya sampai berarti sekarang. bagus lah, nanti per 10 tahun 1 juta tuh apa-apaan 1 juta. Berarti tuh bagus lah. Tapi ya Contoh ya, manusia yang konsisten lah. iya sih alhamdulillah konsisten tapi nggak naik. Ya itu sih paling maksudnya ya itulah. Selanjutnya nih bro, ada nggak tips-tips kalau misalnya ada teman-teman yang lihat channel ini atau yang dengerin podcast kita yang mau jualan makanan? Yang mau mulai usaha jual Iya. makanan. Menurut pribadi lu Lu kan selaku chef tapi mempunyai kedai juga. Iya, kan? itu. Benar. Mempunyai kedai juga. Sebutin dong nama kedai. Kayak promosi. Gue pernah punya kedai nih ya. Gue pernah punya kedai nih. Oh yang dulu. Gue udah pernah punya 3 kedai. Gue bertamu yang pertama. Ini gue ketemu Tio Malu juga di gue bertamu. Terus gue pernah gabung di Lantai Ngopi. Halo teman-teman Lantai Ngopi. Terus yang sekarang lagi dijalanin adalah kedai Lini Masa. Asik banget. Gimana? Tangan nggak? Tangan. Ya itu sih, tapi tipsnya apa ya? Karena gue juga sejauh ini belum pernah sukses ya ke kedai. Ya nggak apa-apa Menurut gue sih pribadi lu tipsnya yang lu udah jalanin aja. apa ya? Menurut Menurut misalnya nih lu, nih yang mau jual makanan, ayo kita mulai yang makanannya lagi hits atau gimana? iya kayak Atau- gitu. Yang pernah gue coba dan berhasil, lumayan berhasil itu kan gue bertamu kan. Oh. Iya. Itu lumayan berhasil lah, maksudnya ada income-nya Dan setiap bulan tuh ada dan itu gue lagi nyoba jualan ya kue cubit ya waktu itu. kue hits ya. cubit. Heeh. Kue cubit itu kan waktu itu lagi Lagi hits. lagi hits banget kan Heeh. dan apa ya, gue pakai konsep yang Emang lagi apa hits. ya, makanan jadi lagi hits. maksudnya enggak, konsep itu kayak misalkan tempat pun kan gue waktu itu tenda kan, Iya, tenda. bongkar pasang kan, jadi kayaknya mendingan kalau emang modal lu nggak gede-gede banget, Tendaan tips aja. gue mendingan apa ya, lebih ke ya udah kayak pedagang-pedagang Tendaan. kaki 5 gitu, tendaan kecil-kecilan yang menengah ke bawah tuh bisa Tapi apa yang ngerangkulnya menengah ke bawah. ya sebenarnya paling enak sih yang di sekarang kan lebih mudah tuh ya. Nah. Lu sebenarnya tinggal di rumah sebenarnya bisa kan. Nah Tinggal kan daftar sekarang kan GoFood, lagi rame ya. kan, bahkan mungkin Iya. 50% dari temen gue sekarang pada jual makanan Makanan. lah, apalah, Ya emang belum bikin dari dessert homemade lah, gitu apalah. kan. Nah mungkin karena sekarang bener kata Tio, kan Lebih udah ada gampang. GoFood nih, Iya. ya mendingan lu manfaatin rumah lu aja daripada. Manfaatin bener-bener branding dari Soalnya kan kalau sosmed. kita bikin konsep lagi, bikin kafe segala macam itu, aduh. Dan Bawa kalau lu tempat, modalnya aduh, nanggung-nanggung, enak, ya Allah. menurut gua kecuali kalau lu banyak duit nih, Iya. yang kayak saudara tuh yang udah gak ada seri. Kalau duit udah gak ada serinya ya nggak apa-apa, lu buka yang wah bener-bener yang wah di-planningin, konsepnya, bener-bener kayak misalkan dikonsepin. sekarang tuh lagi rame di mana tuh Kopi Daong, Hmm. itu kan konsepnya emang anjing. ke alam banget itu. Nah maksudnya kalau mau sekalian punya konsep, Oh berarti sebenarnya sih kalau lo mau buat usaha makanan itu lebih ngelihat sisi dari budget lu sih sebenarnya. nah sisi Lu- dari baca, dan terus sama katanya ternyata gue pernah baca nih, Hmm. gue juga walaupun males kadang baca kan, Nah. gue pernah baca, jadi sebenarnya apa ya bahasa Inggrisnya, pokoknya bahasa Indonesia itu begini, jangan jual sesuatu yang bisa lu bikin. Jangan jual sesuatu yang lebih dari. Jadi lu jangan Oh, jual berarti apa ya- yang lu bikin, lu harus jual apa yang pasar butuhkan. Oh, Iya, Gua berarti pernah emang baca itu. benar-benar yang Iya. lagi hits Ah. saat ini gitu kan. Apa yang pasar atau yang butuhin, lu yang, harus. yang benar-benar Jangan, pasar oh, cari. Misalkan gue bisa bikin sambal mata, lu jualan sambal mata padahal pasarnya nggak butuh. makannya sama kecap manis, Iya, gitu benar, gituan. Itu Sambal tuh mata pakai kecap. Iya kan? balik lagi ya. Nah itu katanya sih gitu, dan ya itu sih paling. Sambal mata enak. Kalau mau cari ngejar menengah ke bawah ya menengah ke bawah, kalau mau gede itu harus banyak. Makanya pertama tadi sih yang gua rangkum berarti ya kalau mau mulai aja dulu, nggak usah
teribet-ribet dengan konsep tempat lah dan lain-lain. Ya, Toh sekarang bisa dimulai dari rumah kan, Iya, dengan GoJek pun homemade, bisa. homemade. Terus kalau yang kedua, jangan masak apa yang lu bisa, tapi apa yang pasar butuhin. itu. Pasar mau. Gua Karena pernah juga baca itu memang dari gue buku pernah apa ya. pernah ngobrol juga bro sama salah satu mentor bisnis gue, dia juga bilang, pertanyaan gue malah gini, Pak, apa sih pertama kali yang bisa kita lakuin sebelum Nah. kita mulai bisnis gitu ya? Ini bukan cuma usaha makanan gitu, apapun usahanya. Dia jawabnya gini, ya kalian tuh pergi ke pasar dulu. Hmm. Jadi di pasar ada apa? Lihat apa yang paling laku. Dilihat di pasar nih yang dibutuhin apa. Misal nih, contoh bisa jadi juga bukan yang paling laku bro, yang nggak ada di situ. Contoh, ini pasar jual semua makanan, yang nggak ada minumannya kan. Oh. Ya udah kita jualan Nah, minuman. berarti itu pasar juga kan? Pasar gitu. Iya, Makanya itu katanya gitu. menurut gua itu juga yang bisa diambil gitu. Dua hal itu untuk orang yang mau buka usaha makanan memang sangat penting lah. Ah. Dan ditambahkan tadi iya. yang lu sampein kan, apa namanya, ya udahlah nggak usah mikirin tempat, konsep dan lain-lain, kecuali uang lu sudah tidak ada serinya, ya kan. Mau buka kayak gimana Iya. bebas. Jadi ya itu sebenarnya apa ya? Jangan nanggung lah sebenarnya itu sih. Ya mau gede Gede sekalian. sekalian, kecil sekalian. Yang penting mulai aja dulu. Nah, Konsepnya itu sih kalau apa ya? Saran gue sih. Kapan ya punya duit? Bentar lagi, 2 tahun lagi ya. Aduh. Gitu sih. Lanjut ya, pertanyaan selanjutnya. Makanan favorit lu? Cak kangkung. Nggak apa-apa lah. Serius Ya, cak nggak kangkung. apa-apa. Cak kangkung. Kenapa cah kangkung? Enak aja gitu, murah kali ya. Apa ya, nyokap gue tuh sering masak dulu. Oh, jadi ingat masakan nyokap. Gue suka cak kangkung tuh. Kalau ke seafood kan ada cak kangkung. Gue harus kalau makan di seafood nih harus di- ada cah kangkung. harus ada cak kangkung. Gue enak, suka banget. Kalau untuk westernnya? Itu kan tradisional. Oh itu Indonesia, iya benar. Western apa ya? Apa nggak cocok lo sama? Gimana? Apa ya western ya? Lebih biasa aja gitu. Iya sih. Enggak, maksudnya pasti ada yang yang benar-benar ini inget banget nih. Soalnya merasa jarang juga gitu. yuk gue makan Enggak. western kan karena kan Ya makanya justru jarang itu kan pasti ada satu makanan yang menurut Oh ya, Langsung. rasanya nggak Iya. susah buat lo. kalau gue lupain, sering bro. kan mau itu malah susah malah, kan. malah umum lah. iya sih, tapi apa ya? Ada Ya, nggak? fried chicken kan western juga sih, nggak apa-apa kalau lu bingung ya. Bilang aja. Masa lu yang bantuin? Iya. Kalau bisa lebih Fried chicken kayak standar banget. Iya makanya apa dong? Apa? Pizza Hut gitu. Apa ya, steak kali ya? Oh, steak. Steak. Iya, Oh. oke, nggak masalah. Yang sih. ini tuh. Iya, Nah, kalau pakai ini apa? Iya, iya, pisau. makanan pernah apa makan nih? steak. Tapi Kalau kalau warung steak kan steaknya beda ya. Ya nggak apa-apa sih. Kalau untuk masakan nyokap Steak. yang paling lu senengin apa? Itu tadi cah kangkung. Enggak, masakan Selain cah nyokap. kangkung. Masakan masakan nyokap lu. Masakan nyokap yang paling gue seneng. Apa nggak pernah masak? Cah Apa kangkung ini? kan? Nyokap gue kan Catering kan nyokap lu kan tiap hari masak gitu kan buat masak ke keluarga gitu nggak? apa ya? Nggak catering gitu nggak? Oh, Apa masak ya? Tapi sendiri nyokap tuh Pasti. kalau masak ini nih, lu tau ini gak sih? nggak Gehu. nggak tahu. Tahu Toge- yang toge isinya tahu. toge. Oh itu nyokap gue jago sih. Toge tahu. Oh. Baru nyokap gue dong yang bisa masak gehu saya enak. Nah lu kenapa nggak coba aja dijualin tuh tahu Oh nyokap iya, lu? dipek-pekin ya. Suruh buka Gue gerobak. belum sempet ngobrolin itu sih sama nyokap. Ya udah nanti lah. Paling itu. Lanjut dari gua. Nah, ini gua ngambil quotes, salah satu quotes dari film sih, Ah. Philosophy Coffee kan. Setiap yang punya rasa pasti punya nyawa. Iya iya. Nah, kalau gua ngambilnya sih intisarinya gini. Setiap makanan yang kita buat dengan hati yang ikhlas, senang, itu pasti punya rasa yang juga enak lah. Nah, tapi kalau menurut pendapat lu nih, menurut pendapat lu begitu atau enggak gitu? Maksudnya ketika lu masak sesuatu, ketika lu menumpahkan curahan hati lu di masakan itu, rasanya pasti Iya. enak nggak menurut lu? Iya benar. Jadi kalau lu seorang lu nih, lu masak ketika lu hati lu seneng, Happy hati ya? lu happy sama moodnya. sama hati lu nggak Ya emang lagi ngaruh nggak banget jelas itu sih. Mempengaruhi masakan. rasa pun menurut gue ya, gue Ah, nggak tahu. sangat berpengaruh. Menurut gue itu berpengaruh rasa itu. Berarti setiap Berpengaruh ke yang rasa. punya rasa pasti punya nyawa, Iya. itu bisa kita kategorikan. Kayaknya. Iya ya. Gue mau pelan-pelan setuju deh kayaknya maksudnya sama quote. Filosofi Ya, kopi. Nah kalau misalnya nih lu lagi nggak mood nih, tapi kan itu udah satu kerjaan nih, ya gimana tuh? Dan gue tetap ngerjain. Tetap kerjain, Tetap tapi dengan keadaan masak terus nangis gitu, netes air mata asin dong. Nangis sih belum. belum pernah sampai kayak gitu ya. tapi ya itu maksudnya kadang Seenggak mood lu lah, Ngerjain. tiba-tiba gitu, oh iya tuh yang tahu yang pas gue putus mungkin kemarin tuh. Nah, oh itu bener-bener wah wah anjing nggak mood. anjuran gue Mau kerja ngapain malas-malesan enak. yuk. Oh
Dan juga pasti ada komplain Dan kan. di dapur rasa sebenarnya gitu. emang semua pekerja kayaknya bukan dapur doang deh maksudnya. Emang semua pekerja berdasarkan Kalau mood gitu kan. Cuma kan Ya, cuma masalahnya kalau di mengatasi dapur tuh, moodnya itu tuh. Oh, cara mengatasinya ya. Iya. Gue nggak pernah bisa ngatasin. Ya udah kalau nggak mood. Tetap Tapi aja, gua tetap tapi lu ngerjain. masih bisa menjamin apa yang lu masak itu tetap enak. Masih bisa walaupun rasanya mungkin nggak bakal sama Beda ketika sama- pas iya. gue masak Ah. dengan happy. Nah, makanya kan setiap yang punya rasa Ya. pasti punya nyawa. Ya itu setuju gue. Ya oke. Lanjut, Bro. Pertanyaan selanjutnya. Gua bisa baca juga sih gue. Apa nih? Udah mau habis ya. Udah. Enggak. Kayaknya lakukan saat senang bosan. Iya. Udah itu kan. Oh ya udah. Tips. Ya tips lu nih supaya tetap sehat segala macam dalam memasak, Ada Gitu. makanan tertentu mungkin. menjaga kondisi tubuh. Ya itu pasti kan sayur kan jawabannya. Kalau emang mau sehat sayur-sayuran. lebih banyak makan sayur, daging. Buah gitu. Suka nggak sih Ya. kalau lu pribadi? Dia buah suka dia. Buah suka banget. ya. Bukan buah tangan. Buah yang bener-bener ya. Enggak buah tangan, buah bibir. Ya itu sih paling makanan sayur lah. Makan Terus lu sehat. nggak ada vitamin gitu? Enggak ada lah, gue nggak Masa pernah makan vitamin sih? Soalnya tadi kan lu bugar mulu. Beberapa Kayaknya lo bos. Kayak tadi bukan. kayak mau iklan apa ya? apa? Nggak ada, gue jarang minum multivitamin sih. Nge-gym gitu enggak? Sebenarnya vitamin yang paling baik tuh sesuatu yang bisa bikin lo happy itu sih menurut gue. Kayak misalkan Mood ya. lo punya pacar nih. Oh, apa pacar lu tuh lu anggap vitamin itu? Ya enggak juga, maksudnya Motivasi lah ya. Ya. Kalau Yang- vitamin terlalu ekstrim Apa vitamin pacar. apa ya sebenarnya ini loh maksud gue Ah. hati sih sebenarnya yo. Oh. Penyakit itu sebenarnya semuanya bersumber berasal dari hati. kalau Iya, hati lu Pikiran ya. lu banyak pikiran segala macam, wah bisa datang tuh congian Apa congyang apa? Congyang. apalagi gatel-gatel itu dari pikiran yo. Itu penyakit apa lu semua apa gimana? Hah? Testis lu bengkak juga bisa dari pikiran juga itu, maksudnya testis kiri Itu kan. kayaknya perlu disensor deh. Oke, selanjutnya rencana ke depan yang ingin lu lakukan. Apa? Rencana ke depan yang ingin gue lakukan, gue Terserah nih ya, boleh berhubungan tentang kedai lu atau apa namanya pekerjaan lu. Tentang apa yang lu mau lakuin Iya, lah ke depan. depannya. gue lagi memikirkan apa ya, gue lagi pengen keluar jalur sih, kayak Oh, tiba-tiba gue lagi jadi pengen ini, berjualan. konsultan IT tiba-tiba. Sebenarnya tadinya kan Jalur. sebenarnya tetap masak-masak juga, makanan-makanan juga. Gue lagi pengen jualan cendol gue. Oh, Serius, Kenapa gue emang? lagi tergiur itu karena gue Hasil. ngeliat saudara gue. tapi kan rezeki udah ada yang ngatur. Itu saudara lu bagus, tiba-tiba lu yang jualan gak bagus. Ya kalau gimana? rezeki udah ada yang ngatur, gue nggak usah kerja. Iya, Kan iya, udah ada iya. rezeki kan. Iya, maksudnya kan itu kan usaha kan, bagian dari usaha gitu loh. Tapi kan maksudnya gini yo, Kan- mungkin dia pengen nyoba nih. Ah. Dia rencanain ke depan mau nyoba sebagai usaha cendol. Tapi nggak salah juga kan. Iya, emang nggak salah. Nah, kan Nggak salah. selain itu ada lagi, selain jualan cendol yang kepikiran Apa ya? Kayaknya untuk sementara ini sih itu sih. cendol aja. Kalau kepikiran sebenarnya banyak. Gue pengen memajukan petani-petani di desa gue. Itu cita-cita gue banget. Ya nggak serius. apa-apa, nggak apa-apa. Cita-cita banget. Gue pengen memakmurkan mereka sebenarnya. Kebanyakan emang di desa lu petani apa? Beras. Apa ya? Petani apa sih? Tanya Oh, gue ya emang sana. Desa lu. buah-buahan, Buah. sayuran. Apa? Lebih ke ini apa? Apa emas dia? Nambang emas. Siapa Ada tahu emas. kan kalau misalnya nih Nggak penonton ada lihat ya kan. Jadi oh iya di desa. Oh Iya, iya jadi di desa gue itu, oh iya Lu main kan- dong ke Sukabumi, Nah. Sukabumi itu bagus kok. daerah mana desa? Kalau butuh apa namanya? apa? Tour guide ya? Oh, tour Oh, guide. Kalau butuh tour guide ya Di bisa. Sukabumi, Itu Solo. ada Ya. beberapa tempat Nah, wisata. Ya bagus. banyak wisata bagus banyak di sana. Nah maksud gua lu tonjolin nih, lu kasih tahu nih ke penonton YouTube di Ah. channel kita kan, nih dan sekaligus yang listener di podcast ini. Nah, Nah di desa gua Ya, desa di lu apa? di Desa lu desa, apa? kalau desa gue persis sih maksudnya kayak tempat tinggal gue sebenarnya nggak ada pariwisata, cuma Oh. di sekitaran tempat gue tinggal itu banyak. Enggak, Kayak maksud misalkan gua ada bukan- pantai. bukan dari segi pariwisatanya. Kan Siapa? tujuan lu kan pengen Enggak, supaya- Oh, iya, iya. desa lu itu tuh, Iya, tempat lu itu supaya- ada apa sih yang bisa ditonjolin? nah apa? misalnya kayak contoh gini, buah-buahannya atau misalnya Oh. hasil taninya nih. Nah, Sebenarnya kalau itu kayaknya nggak ada, soalnya hasil tani sekarang itu petani-petani termasuk orang tua gue kan petani juga. hmm, Petani-petani di desa gue itu cuma nanam padi, singkong, padi singkong. kacang Bogor tau gak sih lu? Tahu bulat-bulat? gede-gede ya? Nah, Terus kayak sama gitu sama udah cabai rawit. ya nggak masalah, itu kan juga bisa Oh, itu berarti dipromosiin. komoditas dari Iya, sana komoditas. kan? Cabai rawit sama
ya itu. Nah itu desa apa namanya? Kacang. Jadi nanti misalnya ada yang nonton pengen ke desa itu, Oh, itu nyari beras, cabai. nyari Nama desanya itu Desa Bojong Jengkol, nama kampungnya itu Cikurutuk, agak susah sih nyebutnya. Cikurutuk, Bojong Jengkol, Cikurutuk, Sukabumi, Sukabumi, Jawa Barat. Bojong Jengkol, Jengkol, kampung Cikarutuk, Cikurutuk, Sukabumi. Ih, Sukabumi. susah sih ya. Kecamatan Ya, Tapi Jampang mudah-mudahan Tengah. nih Ya itu Kecamatan Jampang Tengah. Kecamatan Jampang Tengah. Kecamatan Jadi, Jampang Tengah. Kabupaten Sukabumi. tuh bukan sekarang. Ternyata Pelabuhan Ratu. Oh, udah Pelabuhan Sukabumi kota. jadi Ya, kalau itu. misalnya penonton channel kita atau yang pendengar Membutuhkan podcast komunitas. kita bisa ke sana. Nah itu tuh gitu. gue bercita-cita pengen gimana sih sebenarnya, apakah selama ini para petani di desa gue tuh salah, yang mereka tanam tuh salah atau gimana gitu, karena sampai saat ini ya gitu-gitu doang, maksudnya belum ada yang bener-bener wah gila kaya nih dari hasil tani segala macam. Bisa jadi karena itu bro yang gue bilang tadi, karena belum tereksplor, Nah, ya kan? mungkin. Belum banyak orang yang tahu. Makanya mumpung lu ada kesempatan nih, ya kan, Ya dari sebuah desa Cikurutuk ya? Cikurutuk Atau bisa menjadi sumber pangan Indonesia. Jadi Iya. orang-orang bisa lihat nih banyak di YouTube ya kan. Halo, saya Randi dari Cikurutuk ya kan. ya. Datang dong ke desa Datang dong ke saya. Cikurutuk. Nah, di sana Selain tuh banyak ini hasil tani segala ya, macam kayak gitu, Nah, itu bro. sih kalau dari maksudnya. kampung. Oke, terus Oke. terakhir pesan-pesan yang ingin lu sampaikan ke calon juru masak atau koki ke yang- teman-teman sejawat atau lu nih. ya gitu, atau yang bekerja di bidang Di industri yang sama. makanan nih. Pesan dari lu apa? Resign lah gitu. Resign jangan ya. Gimana coba? Resign lah. Resign lah. Ayo coba Gitu. pesan dari lu gimana? Pesen gue sih apa ya, kurangin inilah gue, soalnya apa ya, kalau bercanda di dapur tuh kurangin deh, maksud gue. Oh, jok. Ya gue pernah tuh ngasih minuman tuh, minuman air putih. Temen gue kan punya tumbler kan, isinya air putih. Gue isiin cuka. Iya, temen gue minum, akhirnya gue berantem. Ya maksud gue kayak gitu jangan. Oh itu. Ya. Supaya menjaga hubungan baik ya. Tapi kadang kocak loh, ada yang sampai dimasukin freezer kalau di dapur tuh gitu. Cuka. Lu digotong, bukan Orang manusia. dimasukin Manusia nih. Freezer Freezer kan lagi es kosong, yang gede panjang kan putih. lemari Itu kadang bercanda dimasukin situ. dimasukin ke situ, gue nggak bohong. Lah nggak takut meninggal karena hipotermia tuh. enggak kan Ya kan buka ya. langsung Oh, takut sampai mati kan. Sampai beku ya kan. apa ya, itu bukan pesan ya? Apa ya, Nggak apa-apa. pesan-pesannya gue Nggak nggak apa-apa. punya deh kayaknya. Kurangin bercanda Kurang kalau bercanda. lagi kerja ya Jangan kan. terlalu Terus bercanda, ada batasannya. ada batasannya. Oke. Dan lihat kondisi temen lu, Lihat suasana kondisi. hati temen lu. Ya kalau di tempat Kalau masak bercanda, ya. iya. Nah, terus selain itu ada lagi. Hati-hati Hati-hati. kayak dalam misalkan kerja. gue pernah nih Hmm. griddle. Jadi griddle itu kayak bentuknya emang buat ngegrill kan, bentuknya kotak gini. Grill daging tuh ya. Bentuknya kotak gini. Nah, terus Gue nyalain tuh. Hmm. Kan ada pilotnya. Hmm. Gue nyalain, ternyata pas gue cetekin gini, si pilotnya tuh mati. Jadi sebenarnya itu nggak nyala ya. Oh, terus Gasnya keluar kan? ngumpul di Ngumpul, dapur. gasnya keluar. Pas gue liat, Oh. oh mati nih. lu Gue matiin, gue nyalain lagi. Itu meledak loh, gue nggak bohong. meledak di situ. Lu mati dong enggak? Sempet mati, cuma gue Oh, hidup lagi. Oh, enggak lah ya. Enggak lah. Kalau dia mati dia enggak bakal ada di situ. Wah, ya. ya, jadi pesannya sebenarnya ya hati-hati Hati-hati dengan di gas, tempat kerja. pisau, segala macam, minyak panas. Hmm. Kadang kan, tapi kalau di restoran ada standar kan, kayak harus pakai sepatu Oh, SOP. safety segala Iya. macam. Safety ya. Terus Gitu. sama Ya, attitude. hati-hati aja. Attitude Ya, safe kayak Attitude, gitu. itu penting banget attitude. Maksud gue pernah nih punya temen gak masuk kerja gara-gara apa? Kelilipan. Keliling. Maksudnya kayak gitu-gitu. maksud gue attitude chefnya itu kayak kadang kan Apa? ada chef tuh yang kesal sama customer terus akhirnya makanannya dikerjain segala macam itu gimana itu? Gue pernah lagi kayak gitu. Entah mungkin maaf ya kayak misalnya diludahin apa dicampurin apa tiba-tiba kayak gitu. Gue pernah lagi begitu. Gapain? Jadi orang minta pedas kan. Terus lu pedesin Pedas. banget tuh. Kagak belum. Ya udah gue bikinin pedas. Terus tiba-tiba dibalikin makanannya. Gue Pedesan. mie goreng kalau nggak salah waktu itu. Oh. Dibalikin, Mas ini kurang pedes. Oh ya udah, gue masak lagi. Karena gue kesel, gue kasih banyak banget tuh yuk cabenya. Itu rasanya udah bukan pedes lagi, pahit udah, saking pedesnya. Tapi dia Itu puas itu kan? salah satu kekesalan
Paling kalau orang dapur kesel tuh kayak gitu. Oh, Dan ya kalau mau dikurangin sih ya bagus. Maksudnya jangan kayak gitulah. Jangan kayak gitu juga. yang ngerjainnya manusiawi lah, jangan sampai ngerjain. apa dimasukin Ya, apa segala macam. Yang manusiawi kan kalau masih masalah dipedesin itu masih manusiawi kan. Iya. Soalnya kadang ada yang sampai bener ngeludahin segala macam itu. Oh, ya, lu itu berarti yang nggak belum boleh. pernah kan? Nah, gitu. Nggak gue boleh. belum pernah ngelakuin. Soalnya kan kalau kayak gitu kayak apa ya? Penghinaan terhadap makanan. ya ya, berarti. jangan lah kayak gitu lah. Oke. Itu paling pesennya itu dan tetap masak berarti ya kalau Oke, balik lagi tadi kan berarti yang pesan kita bisa ambil yang pertama itu Kerja jaga attitude, terus kedua yang terakhir nih, yang terakhir lu ungkapin kan tadi attitude, ya terus apa namanya hati-hati dalam bekerja, terus yang terakhir kalau bercanda ya jangan terlalu Berlebihan. kelewatan lah. lihat situasi kondisi temen lu. Oke, ada lagi? Itu aja? Itu aja sih kayaknya. Aja cukup. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nanti juga nantikan di dialog-dialog kita berikutnya. Gua Samhan. Gua Tio Yuda. Gua Randi Rahmat. Jangan lupa follow Instagram kita semua. Nanti Oh, gua iya. cantumin di bawah Oh iya. juga. Iya, di Di sini. sini. ya. Ada followers Oke. gua udah 900 lebih sih. Kita bertiga pamit. Sampai jumpa. Dadah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabruk, ada mabruk. Bintang 9.